Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Nicening Ayu Restina Dewi dengan NIM 20060911033. Di sini saya akan menjelaskan tentang refleks pada bayi baru lahir, yang kedua peredaran darah pada janin, yang ketiga perbedaan peredaran darah janin saat bayi baru lahir. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang grab reflex. Grab reflex ini terjadi ketika telapak tangan si bayi disentuh oleh jari si ibu si bayi. Nah, bayi akan refleks menggenggamkan tangannya ke arah jari-jari si bayi. Ini umumnya terjadi ketika bayi berusia 5-6 bulan. Tidak hanya tangan, kaki pun juga seperti itu. Ketika telapak kaki disentuh, jari kaki si bayi akan menggenggam jari si ibu. Nah, ini terjadi saat bayi berusia 9-12 bulan. Yang kedua ada symmetric tonic snake reflex. Symmetric tonic snake reflex ini terjadi ketika tubuh si bayi terlentang dan kepala ditengokkan. Ketika kepala ditengokkan ke satu sisi, ia akan memanjangkan lengan dan kaki di sisi yang sama, juga menekuk lengan dan kaki di sisi yang berbeda. Posisi ini sering disebut dengan posisi anggar karena serupa dengan posisi pemain anggar saat bermain. Refleks ini akan menghilang ketika si bayi berusia 5-7 bulan. Nah, yang ketiga itu refleks muru. Refleks muru ini terjadi ketika bayi mendadak mendengar suara yang keras. Nah, ini bayi akan terkejut. Saat terkejut, tangan dan kaki si bayi akan terbuka menghadap ke atas. Dan juga bisa saja bayi menangis. Nah, yang keempat yaitu rotting reflex. Rotting reflex itu terjadi saat sudut mulut bayi disentuh. Ketika mendapatkan rangsangan seperti itu, bayi akan memutar kepalanya, membuka mulutnya, dan mulai menghisap mengikuti arah rangsangan tersebut. Refleks ini sangat membantu bayi untuk menemukan payudara si ibu. Rotting reflex ini umumnya akan menghilang ketika si bayi berusia 4 bulan. Yang kelima itu refleks Babinski. Refleks Babinski akan muncul ketika si ibu menggoreskan jari ke telapak kaki bayi dari tumit ke sisi luar telapak kaki hingga ke bawah ibu jari si bayi. Ibu jari kakinya akan mengarah ke atas dan jari-jari lainnya akan terbuka. Refleks ini umumnya akan menetap hingga bayi berusia 2 tahun. Tapi bisa juga menghilang sejak usia 1 tahun. Yang keenam itu refleks menghisap. Ketika bagian langit-langit si bayi tersentuh, maka dia akan refleks melakukan gerakan menghisap. Refleks ini berguna untuk kemampuan menyusu bayi dan biasanya mulai sempurna saat ia berusia 36 minggu di dalam kandungan.
inilah mengapa bayi yang prematur cenderung tidak mahir menyusu atau tidak jago menyusu. Yang ketujuh ada stepping reflex. Refleks ini juga dikenal dengan istilah walking atau dance reflex karena gerakannya merupai orang yang sedang berjalan. Refleks ini terjadi ketika tubuh bayi diangkat dan kakinya menyentuh permukaan padat, seperti menyentuh tanah atau lantai. Refleks ini akan menghilang setelah si kecil berusia 3 bulan. Yang kedua yaitu peredaran darah janin atau intrauteri. Darah mengalir dari plasenta ke janin melalui umbilikalis yang terdapat di tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit melalui vena umbilicalis dan ductus venosus. Darah mengalir dalam vena cava anterior, bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh masuk ke atrium kanan, di mana aliran darah dari vena cava inferior melalui foramen ovale ke atrium kiri, kemudian ke ventricle kiri melalui arcus aorta, darah ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas memasuki ventricle kanan melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventricle kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna, dan arteri umbilicalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Nah, yang ketiga itu ada perbedaan peredaran darah saat di janin dan di bayi berlahir. Pada saat persalinan, sebagian besar bayi langsung menangis. Maka akan terjadi perubahan besar terhadap sirkulasi darah. Di antaranya adalah yang pertama, paru-paru berkembang dengan sempurna dan langsung dapat berfungsi untuk pertukaran O2 atau CO2. Akibat perkembangan paru-paru terjadi perubahan sirkulasi darah. Di antaranya adalah arteri pulmonalis kiri langsung mengalirkan darah ke paru hingga ductus arteriosus botali akan menutup. Yang ke-B, perkembangan paru-paru menyebabkan tekanan negatif pada atrium kiri karena darah diserahkan langsung oleh ventrikel kanan dan dialirkan menuju paru-paru yang telah berfungsi. Yang selanjutnya, akibat tekanan negatif pada atrium kanan, foramen oval akan menutup dengan sendirinya dan tidak menjadi tempat aliran darah menuju atrium kiri. Yang kedua, pemotongan tali pusat. Yang pertama, tali pusat dipotong setelah bayi menangis dengan nyaring sehingga akan menambah jumlah darah bayi sekitar 50%. Ketika tali pusat dipotong dan diikat, arteri umbilicalis dan ductus venosus aranti akan mengalami obliterasi. Dengan demikian, setelah bayi lahir, maka kebutuhan oksigen dipenuhi oleh udara yang dihisap ke paru-paru, dan kebutuhan nutrisi dipenuhi oleh makanan yang dicerna dengan sistem pencernaan sendiri.
Yang selanjutnya, dengan dilakukan pemotongan tali pusat, berarti perubahan sirkulasi darah pada bayi telah berubah menjadi sirkulasi orang dewasa. Segera setelah bayi lahir akan terjadi perubahan-perubahan. Yang pertama, tahapan tahanan vaskular paru menurun dan tahanan sistemik meningkat. Tahanan vaskular paru menurun dan tahanan sistemik meningkat sehingga aliran darah ke paru meningkat. Ketika bayi menangis untuk pertama kalinya akan mengakibatkan paru-paru berkembang. Hal itu akan mengakibatkan tahanan vaskular paru berkurang dengan cepat, tapi tidak segera diikuti penurunan tekanan arteri pulmonalis. Penurunan tekanan arteri pulmonalis disebabkan perubahan pada dinding arteriol paru. Tahanan sistemik meningkat. Tekanan darah sistemik tidak segera meningkat, tetapi berangsur-angsur, bahkan bisa terjadi penurunan tekanan darah dulu dalam 24 jam pertama. Pengaruh hipoksi di sini tidak bermakna. Penutupan ductus arteriosus. Penutupan anatomis dimulai segera setelah lahir. Penutupan sempurna. Sebagian besar bayi baru lahir terjadi setelah beberapa bulan. Pada sebagian kecil sampai umur 1 tahun. Secara fungsional, darah kiri dan darah kanan masih dilewati darah sampai beberapa jam, bahkan beberapa hari. Pada hipoksia, pirau kanan dan ke kiri bertambah. DA persisten sering terjadi pada keadaan yang menyebabkan hipoksia seperti sindrom gangguan pernafasan, prematuritas, dan bayi lahir di dataran tinggi. Penutupan foramen oval tidak menutup secara fungsional pada jam-jam pertama setelah lahir. Pirau kanan ke kiri masih dapat jadi pada 50% bayi menangis sampai usia 8 hari pasca lahir, meski foramen oval masih paten sampai usia 5 tahun atau 50% dan masih tetap terbuka. Pada umur lebih dari 25 tahun atau 25%, tetapi FO tidak berfungsi lagi setelah 1 minggu. Bila FO menutup sebelum janin lahir akan menyebabkan kardiomegalin uteru yang bisa menyebabkan gagal jantung kanan. Yang selanjutnya, penutupan ductus venosus. Bila semua perubahan fisiologis berlangsung normal, maka sirkulasi ekstrauterin yang terjadi akan berlangsung normal, yaitu darah dari paru menuju ke atrium kiri, lalu ke ventrikel kiri, selanjutnya menuju aorta ke seluruh tubuh. Kemudian darah dari perifol melalui vena cava superior dan inferior menuju atrium kanan, ventrikel kanan, dan memulai arteri pulmonalis masuk lagi ke dalam paru. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.